Saya terus terang kaget dan heran kenapa bisa MPR RI berupaya mengusulkan Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, menjadi pahlawan nasional. Saya melihat upaya ini adalah upaya merongrong adab moral bangsa kita yang harusnya menempatkan kategori pahlawan nasional tidak sembarangan. Saya melihat ini adalah perusakan nalar kita terhadap kriteria tentang pahlawan nasional. Betul bahwa Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia kedua yang berkuasa 32 tahun dan melakukan banyak hal untuk bangsa ini, meskipun sesungguhnya yang dilakukan oleh Soeharto sangat jauh dari kemampuan dan jauh dari sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan. Jadi Indonesia justru sangat terlambat berjalan, sangat terlambat bisa berlari di era Jenderal Soeharto yang menjadi presiden kedua. Kita semua serba tertatih-tatih pada era pemerintahan Soeharto, dan puncaknya penolakan masyarakat terjadi pada 1998. Peristiwa turunnya masyarakat ke jalanan yang mengakibatkan dan memaksa Soeharto turun dari jabatannya adalah sebuah peristiwa sejarah yang memberikan catatan hitam bagi Soeharto dengan segala tindak tanduk, kelakuan, kebijakan, keputusan yang telah dilakukan oleh Soeharto pada masa itu yang identik dengan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itulah yang terjadi, maka ada kemarahan dari rakyat bersatu dengan mahasiswa turun ke jalan mendobrak keangkuhan pemerintahan Soeharto pada saat itu dan memaksanya lengser. Dengan demikian artinya ada yang tidak beres dengan Soeharto. Dan kemudian ada upaya waktu itu mengadili Soeharto meskipun tidak jelas juga ujung-ujungnya, karena semua terkesan menjadi kontroversial. Penegakan hukumnya kontroversial. Yang menjadi bisa kita terima pada saat itu adalah kebijakan dan keputusan politik. Pengunduran diri Soeharto adalah langkah benar. Tetapi di luar itu semua kita melihat banyak kontroversi. Nah, di tengah kontroversi ini yang tidak tuntas sampai sekarang, termasuk bagaimana Soeharto menjadi presiden dengan turunnya Soekarno pada saat itu, semuanya kontroversi dalam dugaan-dugaan keterlibatan gerakan 30 September. Siapa dalangnya tidak tahu. Banyak yang menyatakan dalangnya adalah Soeharto, banyak yang mengatakan dalangnya adalah Soekarno sendiri. Semua menjadi gelap, tidak jelas, menjadi kontroversi. Nah, di sini saya heran kenapa MPR yang mengusulkan agar Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Serendah itukah sekarang kriteria pahlawan nasional bagi bangsa ini? Apakah karena Soeharto mantan presiden harus dijadikan menjadi pahlawan nasional? Apakah karena yang dilakukan oleh Soeharto selama menjabat presiden menjadikan dia layak dijadikan pahlawan nasional? Kalau kita mau bicara tentang yang dilakukan oleh Soeharto, faktanya masyarakat kemudian menggulingkan dia. Artinya yang dilakukan oleh Soeharto itu tidak diterima oleh masyarakat sebagai sebuah sesuatu yang baik dalam legasinya selama memerintah. Jadi dasar apa yang dipakai oleh MPR untuk mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional? Saran saya kepada MPR siapapun di sana, ketuanya Pak Bambang Susatyo dan yang lain-lain, saya berharap agar tidak mengobrol gelar pahlawan nasional. Kita harus melihat pahlawan nasional itu adalah sebagai sosok yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara tanpa berpikir tentang pribadinya, keluarganya, anaknya, istrinya, bapaknya, ponakannya semua. Itu adalah pahlawan nasional yang rela hidupnya memberikan jiwa raganya hanya kepada bangsa. Tapi kalau Soeharto sama sekali tidak terlihat memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional. Sudahlah, stop upaya memberikan Soeharto gelar pahlawan nasional. Tidak layak menurut saya. Sudah hentikan semua kontroversi itu. TAP MPR yang baru saja dikeluarkan untuk memulihkan nama baik Soeharto saja itu sudah cukup luar biasa. Sudah cukup mentereng dan sudah cukup untuk memenuhi keinginan keluarga Soeharto untuk mendapat nama baik ayahnya sebagai mantan presiden.
Itu sudah cukup. Jangan ditambahi lagi dengan gelar pahlawan nasional yang justru akan mengakibatkan, membangkitkan kemarahan masyarakat dan paling parah, merendahkan kriteria pahlawan nasional bagi bangsa ini. Saya sampaikan sekali lagi, stop, berhenti berupaya memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Kalau mau memberikan gelar pahlawan nasional, masih banyak para pendahulu-pendahulu, para pahlawan nasional, para pejuang kemerdekaan kita yang mayatnya terkubur di mana-mana. Sampai saat ini justru tidak mendapat penghargaan dari negara. Banyak pejuang-pejuang veteran kita yang tidak mendapat penghargaan selayaknya dari negara. Lebih bagus mereka yang diberikan tempat terhormat daripada memberikan tempat terhormat kepada Soeharto dengan segala kontroversinya yang dijatuhkan, diturunkan oleh masyarakat dan ditolak oleh rakyatnya pada saat itu. Sekali lagi, kepada MPR, berhentilah mengajukan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, karena itu adalah sebuah kemunduran dan melecehkan kriteria pahlawan nasional.